Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live di kesempatan yang baik ini. Doa harapan Bapak Ibu Saudara baik di dalam perlindungan dan kasih kemurahan Tuhan. Sebab kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan pujikan lagu Jawa. Sak jeke kulon derek Gusti. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun.
Puji Tuhan, patut kita mengucap syukur oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Semua oleh karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita rindu dalam kehidupan setiap kita menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan angkat satu pujian menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak. Katakan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungnya hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, bagaimanapun keberadaan kita berharga di mata Tuhan. Bahkan untuk menebus hidup kita, Tuhan berikan hidup. Untuk itu, patutlah kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan pujikan lagi menyenangkan hati Tuhan sebelum kita masuk dalam firman. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidup, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati
Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang berhenti yang tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Katakan kau mengerjakan aku. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh bersekutu, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan limpah ucapan syukur ya Bapa. Lewat pujian ini kami naikkan doa, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami seringkali jatuh, kami tidak berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sering mendukakan Engkau Tuhan, tapi Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pimpin kami, urapi kami, sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa. Kiranya firman yang kami dengar, firman yang kami renungkan boleh tertanam di hati kami ya Bapa, dan menjadi kekuatan dalam iman dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan.
kita bertemu lagi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya berdiri di tempat ini. Kita berbagi di dalam pengenalan akan firman Tuhan, dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Di sini saya akan membawakan tema yaitu berharga di mata Tuhan. Setiap ciptaan Tuhan, apapun itu adalah baik. Seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Nah, tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Semua ciptaan Tuhan adalah baik. Tetapi kadangkala manusia mendukakan Allah. Kita akan belajar firman Tuhan di sini di dalam Yesaya pasal 43 ayat 4. Di sini saya akan membacakan Yesaya pasal 43 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sungguh baik bagi kita, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita berharga di mata Tuhan, apakah ciri-cirinya? Yang pertama adalah kita ada respon yang positif. Kita akan belajar dari sebuah kasus di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 17 ayat yang ke 11 sampai yang ke 19. Di sini kita akan belajar sebuah kasus, yaitu di mana 10 orang kusta yang berlari-lari memanggil dan mencari Tuhan Yesus. Di sini kita belajar seorang mengidap penyakit kusta. Itu adalah, kalau orang dulu, itu adalah penyakit yang sangat-sangat ditakuti, bahkan sangat-sangat dijauhi oleh masyarakat setempat. Nah, yang menjadi persoalan saat ini yaitu bukan penyakitnya yang dihadapi oleh orang ini, tetapi sebenarnya yang menjadi inti persoalan bagi orang-orang yang menderita kusta ini yaitu bagaimana penderitaannya akibat sikap dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di mana dulu orang Israel mengatakan kalau ada orang sakit kusta itu sangat dihindari, dan orang kusta ini harus berteriak-teriak najis, najis, najis. Nah, orang kusta ini dianggap najis oleh orang-orang di sekitarnya. Dia menghadapi penghinaan, dia menghadapi ejekan, dia menghadapi bulian. Yang menjadi persoalannya bukan penyakitnya, tetapi apa yang dihadapi oleh masyarakat itu. Nah, kita belajar, kita itu berharga di mata Tuhan. Cirinya yaitu pertama, ada respon yang positif. Lukas pasal 17 ayat 12 sampai 13. Di sini Yesus masuk menyusuri desa. Dia masuk ke desa-desa. Dan pada saat Yesus menyusuri desa itu, masuk ke sebuah desa, di situ ada 10 orang kusta. 10 orang kusta ini mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit.
Yesus bisa melakukan mujizat tanpa pikir panjang. Dia langsung lari, dia langsung mencari Yesus. Dia meminta tolong untuk disembuhkan dari penyakitnya ini. Nah, jalan yang dianggap buntu tidak selamanya tetap tertutup. Masih ada harapan bagi ke-10 orang kusta yang malang itu. Pada suatu hari mereka mendengar bahwa ada seorang yang bisa dan sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Orang tersebut sangat mengasihi orang-orang yang dalam penderitaan. Ketika Yesus memasuki desa itu, mereka berlari-lari. Dia menemui Yesus. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Ini adalah kesempatan yang baik. Ini waktu yang tepat. Kapan lagi untuk bertemu Yesus? Pikirnya orang ke-10 orang kusta tadi. Tetapi di sini orang kusta ini saat itu juga, detik itu juga dia langsung lari menjumpai Yesus. Dia meminta pertolongan kepada Yesus. Dia memikirkan kalau sudah lewat kesempatan itu berarti dia tidak akan sembuh lagi. Nah, dia tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Dia ada respon yang positif. Dia melakukan suatu tindakan yang positif, yaitu mencari Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Begitupun juga kita. Pada saat kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi banyak pergumulan. Kadang kita tidak mampu, kadang tidak kuat, dan ujung-ujungnya kita menyerah dan menganggap tidak ada harapan lagi. Tetapi di situ kita boleh mengambil waktu, kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita lari kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu seperti di dalam Ibrani 3 ayat 8. Jangan keraskan hatimu. Oleh sebab itu, kita jangan mengeraskan hati kita. Kita tidak mampu menghadapi sendiri. Kita tidak kuat menghadapi situasi kehidupan yang serba dan serba sulit ini. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan jamahan Tuhan. Baiklah, kita mengambil respon yang positif kepada Tuhan. Kita lari, kita berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Nah, itu yang pertama. Kalau kita berharga di mata Tuhan, yang pertama adalah ada respon yang positif. Dan yang kedua, yaitu menjalankan perintah Tuhan. Di ayat yang ke-14. Di sini, pada saat 10 orang kusta tadi meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Yesus. Jawab Yesus, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang di luar nalar. Kalau boleh ngomong ya, secara manusia mungkin bisa berontak. Saya ini butuh pertolongan, saya ini butuh kesembuhan. Kenapa harus memperlihatkan kepada imam-imam? Apa hubungannya dengan imam-imam? Nah, di situ Yesus memakai cara itu. Perlihatkanlah kepada imam-imam. Dan ke-10 orang kusta tadi, tanpa berpikir panjang, tanpa ada sanggahan, tanpa ada protes sedikit pun, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia langsung berlari
menuju imam-imam. Secara manusia itu tidak masuk akal, tetapi Yesus menyembuhkan orang kusta dengan cara yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Tuhan bisa memakai cara apapun untuk menyembuhkan anak-anaknya. Dan juga kita sebagai anak-anaknya, Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Asalkan kita menjalankan perintah Tuhan. Kalau boleh dibilang, menjalankan perintah yang mana? Banyak sekali perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita belajar menjalankan perintah Tuhan tanpa ada protes, tanpa ada sanggahan, tanpa ada gerutu. Secara manusia pasti menggerutu, mengomel. Tetapi marilah kita belajar untuk menjalankan perintah Tuhan tanpa sanggahan, tanpa ada protes. Karena mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan ada pada saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Biarlah kita seperti orang kusta tadi menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan seketika itu juga 10 orang kusta tadi menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengarkan khotbah, kita sering mendengarkan renungan, kita sering merenungkan firman Tuhan sendiri, kita sering memuji Tuhan, kita sering berdoa. Tetapi kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukan tidak menjawab, tapi Tuhan belum menjawab. Karena ada satu yang belum kita lakukan, yaitu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Marilah kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Apapun yang diperintahkan kepada Tuhan, kita lakukan dengan ucapan syukur, kita lakukan dengan penuh sukacita, karena di dalam perintah Tuhan ada mujizat terjadi atas hidup kita. Dan yang ketiga, yang pertama tadi ada respon yang positif, dan yang kedua menjalankan perintah Tuhan, dan yang ketiga ada ucapan syukur, ayat 15 sampai yang ke-19. Ke-10 orang kusta tadi disembuhkan seketika oleh Yesus pada saat perjalanan ke menghadap imam-imam. Tetapi hanya satu yang berbalik pada saat dia mengetahui bahwa dirinya sudah sembuh, bahwa dirinya sudah tahir. Satu yang berbalik kepada Yesus. Dia mengucap syukur dan tersungkur di depan kaki Yesus. Di situ ada gambaran bahwa mengucap syukur itu amatlah sulit dilakukan. Seringkali kita mengatakan mengucap syukurlah, bersukacitalah, mengucap syukurlah. Tetapi tidak segampang mengucapkannya. Kita menjalankannya itu sangat-sangat sulit. Kita belajar dari 10 orang kusta tadi. Yang ke-9, dia sudah terlalu gembira, dia terlalu happy untuk menikmati kesembuhan yang ada. Tanpa mengucap syukur, tanpa berterima kasih kepada orang yang menyembuhkan. Tetapi di sini satu orang tersungkur
di depan kaki Yesus. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Yesus. Ini kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah dijamah oleh Tuhan, biarlah kita mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur bukan hanya di dalam suka, bukan karena kita menerima berkat Tuhan, kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi pada saat kita menghadapi permasalahan, kita menghadapi tekanan yang luar biasa sekalipun, kita dituntut oleh Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur itu ada mujizat boleh terjadi atas hidup kita. Karena kitalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Karena kitalah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Di dalam Yesaya pasal 43 tadi, Aku ini Allahmu. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mumpung ada waktu, selagi masih ada waktu, jangan disia-siakan. Karena kitalah umat-umat yang berharga. Kita menjalankan perintah-perintahnya dengan ucapan syukur. Kita belajar untuk tidak memprotes. Kita belajar untuk tidak mengeraskan hati. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kitalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya yang istimewa. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena waktu yang ada hanya sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu yang ada. Marilah kita tetap mendekat dan mendekat kepada Tuhan, karena hanya Dialah tempat perlindungan kita, hanya Dialah kota benteng kita, tempat pelarian kita. Kalau kita berlari ke ujung dunia sekalipun, kita akan mendapatkan permasalahan, kita akan mendapatkan kesulitan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan damai sejahtera, dan kita akan mendapatkan mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kita. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian adalah umat-umat yang berharga. Dia memanggil kita. Dia memanggil kita dengan penuh kelembutan. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita aman di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang singkat. Biarlah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Janganlah putus asa, janganlah kecil hati, karena kita berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan, ini renungan yang singkat. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Bapak Sri Hartono. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan bagaimanapun keberadaan kita saat ini, ketahuilah bahwa Allah yang hidup membuat kita berharga di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada dalam permasalahan hidup, ada banyak kegagalan yang dialami oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita.
Namun ketahuilah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Nah, kita akan angkat satu pujian bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Ciptakan kau sudut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah, ada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kostum gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita, dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, patut kita ketahui bahwa kita berharga di mata Tuhan, di hadapan Allah, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Nah, kita telah mengenal firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sebentar kita akan berdoa syafaat untuk mengakhiri ibadah pada kesempatan ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan di kesempatan ini kami boleh bersama-sama
tim JKI Mana Eklesia untuk ibadah live streaming. Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan memimpin menolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami terus bersatu hati untuk melayani Engkau bersama tim JKI Mana Eklesia Malang. Tuhan memberkati setiap personel Tuhan yang rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Siapapun kami Tuhan, kami tahu bahwa kami berharga di mata Tuhan, sebab oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Lalu Pak Tuhan, kami berdoa untuk segenap tim JKI Mana Eklesia dan segenap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan libatkan untuk melayani Engkau. Tuhan berkati kehidupan setiap mereka, baik hidup pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Lalu Pak Tuhan juga untuk pemilik tempat ini, Tuhan memberkati Bapak Iwan Tesi bersama Ibu, putra putri, anak mantu dan cucu. Biarlah Tuhan, apa yang Bapak Iwan Tesi dan keluarga dedikasikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan tempat ini, Tuhan memberkati kehidupan, usaha pekerjaan dan kesehatannya, dan keluarganya Tuhan memberkati. Juga para sponsor donatur yang terus mendukung, mendonasikan miliknya untuk JKI Mana Eklesia yang Tuhan berkati. Berkati kehidupan setiap mereka Tuhan. Kami mengucap syukur, tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami tercinta Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Kepala Negara Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya Pak Ma'ruf dan juga Kabinet Indonesia Maju, juga DPR MPR, para pemimpin negeri ini, juga TNI Polri yang menjaga stabilitas keamanan negeri ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah para pemimpin negeri ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Juga sebentar Tuhan akan ada pemilu di tahun depan 2024. Biarlah Tuhan sudah persiapkan untuk pemimpin negeri kami yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin negeri kami ke depan, supaya pembangunan negeri ini akan dilanjutkan Tuhan. Juga untuk para pelaku kebijakan Tuhan, Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur kepada Engkau. Saat ini ibadah telah selesai Tuhan, namun firman Tuhan akan terus menyertai kehidupan setiap kami, dan Roh Kudus Tuhan akan terus menolong menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih kemurahan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebentar kami pulang, Tuhan menyertai kami semua sampai di rumah dalam keadaan baik tanpa kurang satu apapun oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih, damai sejahtera dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, acara ibadah streaming dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, kiranya Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada saat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.